Ya, selamat sore. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Kita ke informasi terkait dengan aktivis HAM Haris Azhar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan memenuhi panggilan perdana dari kepolisian untuk kesaksiannya. Sementara itu juga ada informasi terkait dengan ketersediaan minyak goreng yang masih langka di pasar tradisional Jakarta. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama. Polisi menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dilaporkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Penetapan keduanya dilakukan pasca polisi menemukan 2 alat bukti. Ya, sementara itu Haris Azhar tidak gentar dan mengatakan siap mengikuti proses hukum. Usai penetapan tersangka, Haris Azhar akhirnya angkat bicara. Haris tidak memungkiri bahwa dirinya dan juga koordinator Kontras Fathia bisa saja dipenjara secara fisik oleh kepolisian atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Namun menurutnya kebenaran yang disampaikan mengenai kondisi di Intan Jaya tetap tersebar luas di masyarakat. Ya pemirsa, Direktur Lokataru Haris Azhar tiba di Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Haris Azhar terlihat tenang saat tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Aktivis HAM tersebut tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Haris datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dari LBH Jakarta, Nurkolis. Haris mengatakan akan mengupayakan segala tindakan hukum sehingga informasi yang didapatkannya terkait dugaan tindak pidana tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebelumnya, Haris dan Fathia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Sementara Koordinator Kontras Fathia Maulidianti yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama datang sekitar pukul 12.45 karena dijadwalkan diperiksa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Fathia mengaku akan kooperatif dan siap menerima konsekuensi hukum termasuk jika ditahan penyidik. Haris dan juga Fathia menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan atas video yang diunggah di akun Haris Azhar yang berisi dugaan Luhut bermain dalam tambang-tambang di Papua berdasarkan riset sejumlah organisasi. Sedikit aja, Mbak. Dulu di dalam ya. Sedikit aja, 1 menit aja, Bang. 1 menit. Terima kasih, Mbak Fathia. Waduh. Soal pemeriksaan ini gimana, Mbak? Ya, ditetapkan sebagai tersangka gimana kita diperiksa aja. Menganggap jadi dikriminalisasi nggak sih, Mbak? Tadi kayak sedikit aja, Mbak. Pemeriksaan dulu di dalam ya. Sedikit aja, 1 menit aja, Bang. 1 menit. Terima kasih, Mbak Fathia. Waduh. Soal pemeriksaan ini gimana, Mbak? Ya, ditetapkan sebagai tersangka gimana kita diperiksa aja. Menganggap jadi dikriminalisasi nggak sih, Mbak? Tadi kayak sedikit aja, Mbak. Ya pemirsa, siang hari ini Haris Azhar dan juga Fathia Maulidianti mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung via Zoom sore hari ini Muhammad Isnur, Ketua YLBHI, sekaligus kuasa hukum Fathia, dan juga kami masih menunggu kuasa hukum dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang, untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Saya ke Mas Isnur terlebih dahulu. Selamat sore Mas Isnur. Selamat sore Mbak Fania. Baik, Mas Isnur hari ini juga ikut menghadiri pemeriksaan terutama untuk Fathia ya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Apa saja Mas materi dari pemeriksaan untuk Fathia? Ya, tadi pagi saya mendampingi sampai siang jam 1 itu Mas Haris. Jadi Mbak Fathia ini baru diperiksa masuk dari jam 2:30. Jadi yang saya ikuti adalah pemeriksaan Mas Haris. Nah ini keluar karena
untuk berkomunikasi dengan teman-teman jurnalis. Jadi tadi sih kalau pagi pemeriksaannya hampir mirip dengan pertanyaan saat Pak Haris sebagai saksi. Jadi dimulai dengan identitas, kemudian latar belakang, pekerjaan, keluarga, pendidikan gitu ya. Kemudian juga ditanya terkait akun YouTube yang dia miliki ya, Haris Azhar Channel gitu. Jadi yang ditanya soal itu, siapa yang bisa akses, siapa yang menguasai. Ditanya juga terakhir pas sebelum istirahat makan siang tadi ditanya soal kontennya siapa yang mengundang Fathia, kemudian apa maksud dan tujuan dari YouTube tersebut, ditanya seputar itu. Nah itu tapi saya melihat pertanyaannya hampir mirip, tapi ada beberapa penambahan pertanyaan dibanding sebelum saat pemeriksaan saksi. Ini alat buktinya semua disita oleh pihak kepolisian begitu, Mas? Tidak. Tadi Mas Haris membawa alat bukti counter ya. Tadi kan sudah ditanya apa latar belakangnya gitu-gitu ya. Kita sudah menyiapkan beberapa dokumen, tapi tadi sampai siang belum dimintakan. Jadi masih hanya tanya jawab saja. Oke, baik Mas Isnur. Sebelum saya bertanya lagi kepada Mas Isnur, saya akan menyapa Pak Junifer Girsang yang juga sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore Pak Junifer. Selamat sore Mbak, selamat sore rekan saya Muhammad Isnur. Selamat sore rekan Junifer, selamat sore. Baik, kalau begitu saya kembali ke Mas Isnur terlebih dahulu ya Pak Junifer. Tahan dulu Mas Isnur. Silakan. Dengan dijadikannya atau diresmikannya status Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti ini sebagai tersangka, langkah apa yang akan Mas Isnur dan juga kawan-kawan ambil? Ya, yang pertama tentu sebagai tersangka tadi sudah menghadiri pemeriksaan. Tentu itu kita hormati dan kita jalani dengan kemudian keberanian datang ke sana, jelaskan semuanya, dan memberikan argumentasi atau kemudian fakta-fakta yang kami punya seperti itu. Itu tentu hak dari tersangka ya di pemeriksaan gitu. Hal-hal lain berkenaan dengan di luar pidana tentu itu dalam diskusi kami. Kemarin ada diskusi bagaimana misalnya apakah akan prapid gitu. Itu dalam diskusi saja, tapi belum dalam waktu dekat atau dalam waktu cepat gitu ya. Tapi sudah ada diskusi-diskusi. Termasuk juga menggunakan langkah-langkah lain yang tentu gini kan Mbak Fania, sebagai pejabat publik, seluruh pejabat publik itu diatur oleh undang-undang ya. Undang-undang mengikat misalnya larangan konflik kepentingan di undang-undang pemerintahan, di undang-undang tentang pemerintahan yang baik, dan dugaan-dugaan konflik kepentingan atau kemudian dugaan-dugaan pelanggaran, baik itu administrasi dan lain-lainnya, tentu itu harus kita proses ya. Jadi itu juga hak warga negara ketika menemukan dugaan pelanggaran untuk memprosesnya. Jadi kami pun mendorong Mas Haris dan Mbak Fathia menggunakan jalur-jalur yang secara hukum dimungkinkan ya untuk memproses ini. Gitu. Jadi termasuk juga mungkin ada pilihan-pilihan misalnya apakah lapor balik misalnya di kepolisian juga ada pilihan-pilihan seperti itu. Oke, ada opsi seperti itu ya. Kalau Pak Junifer sendiri seperti apa? Pak Junifer dan juga kawan-kawan, jika Mas Haris dan juga Mbak Fathia ini menempuh jalur tadi melaporkan balik tim dari Luhut Binsar Panjaitan, apakah Pak Junifer dan kawan-kawan siap? Ya, sepanjang itu sesuai dengan proses hukum kami patuh tentu. Tentu kami patuh. Yang menjadi catatan kami sebenarnya adalah bahwa proses ini sedang berjalan, tentu kami hormati proses yang sedang diproses. Yang kemudian yang kedua, apa yang dialami oleh rekan Haris Azhar maupun Fathia, kami juga sudah menyampaikan bukti-bukti, fakta-fakta, dan kemudian saksi-saksi terhadap laporan atau memperkuat laporan kami. Oleh karenanya, sekali lagi proses ini sedang berjalan, proses ini kami hormati, karena negara kita adalah negara hukum, tentu segala sesuatunya harus sesuai dengan proses hukum. Nah, yang selanjutnya, ya tentu apa yang disampaikan rekan Muhammad Isnur tadi adalah hak dari beliau juga yang nanti mempersiapkan bagaimana cara pembelaan, dokumen untuk pembelaan daripada kliennya. Kita hargai dan hormatin itu. Semua itu nanti kami melihat kalau tidak ada satu titik temu dalam hal ini prosesnya berlanjut sampai di pengadilan, tentu nanti di pengadilanlah kita bisa melihat
ya apakah laporan kami ini ada dasar hukumnya, dan kemudian nanti apakah pernyataan-pernyataan dari rekan Haris Azhar maupun Pathia itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kita serahkan kepada pengadilan ya untuk menilai dan memutuskan. Oke, Pak Junifer, kami penasaran pasal-pasal apa saja yang digunakan untuk menuntut Haris dan juga Pathia sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Baik, kalau kami melihat dari catatan yang kami peroleh dari penyidik yang disampaikan kepada kami, itu ada pasal 310, 311, kemudian pasal 27, kemudian pasal 45 Undang-Undang IT, kemudian Undang-Undang 15 nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong. Nah, inilah nanti pasal-pasal yang diminta pertanggungjawaban. Tentu rekan Muhammad Isnur nantinya bisa mencermati pasal-pasal ini, kemudian biasa kita penasihat hukum mempersiapkan dokumen-dokumen untuk counter terhadap pasal-pasal tersebut, apakah pantas tepat dikenakan kepada rekan Haris Azhar maupun Pathia. Oke, saya garis bawahi pencemaran nama baik dan juga penyebaran berita bohong. Mas Isnur, apakah konten YouTube yang sudah disampaikan atau dijadikan alat bukti oleh pihak kepolisian ini berarti berita bohong? Seperti yang tadi diklaim oleh Pak Junifer? Ya, tadi kita sudah sampaikan ke penyidik beberapa fakta-fakta gitu dan juga argumentasi serta penjelasan bahwa yang disampaikan oleh Mas Haris dan Pathia itu adalah bagian dari rangkaian proses penelitian riset yang kemudian di-launching oleh sebuah lembaga, dan konten YouTube merupakan bagian tindak lanjut ya dari bagaimana memaparkan kepada publik dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang dipahami, tentu dengan etiket baik, tanpa kemudian bermaksud untuk mencemarkan nama baik dan lain-lain. Dan ini juga bagian dari perhatian yang serius dari masyarakat sipil, termasuk Mbak Pathia dan Mas Haris yang sudah sangat panjang rekam jejaknya secara individu maupun kelembagaan, perhatian terhadap masyarakat di Papua. Mas Haris sendiri tadi bercerita ke penyidik bahwa beliau adalah bagian dari tim kemanusiaan yang dibentuk oleh gubernur untuk meneliti kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terkait meninggalnya pendeta Yeremia Zanambani. Jadi Intan Jaya dan kemudian Papua memang menjadi perhatian yang serius dari pegiat HAM terkait tingginya kekerasan di sana dan banyak sekali temuan-temuan dugaan keterlibatan aparat, terutama militer di sana. Nah, makanya kemudian masyarakat sipil, 10 lembaga melakukan riset, menemukan dugaan-dugaan konflik kepentingan, menemukan dugaan-dugaan motif ya politik ekonomi di sana gitu. Dan itu kemudian diterusin oleh Pathia dan Haris di konten YouTube. Di situ kan sebenarnya ada 3 orang ya. Bukannya Pathia dan Haris, tapi juga ada Owi, Walihi, itu dijelaskan temuan-temuan hasil risetnya. Jadi memang harus dipahami konten ini bukan hanya 1 atau 2 kalimat, tetapi selama sekian puluh menit itu konten yang satu kesatuan utuh. Demikian Mbak Fania. Berarti ada data, ada hasil riset yang bisa dibuktikan kesahihannya seperti itu ya. Nah, Pak Junifer, kalau misalnya biasanya di forum-forum lainnya jika ada sebuah data yang sudah dilempar ke publik dan ketika ada satu pihak yang tidak setuju dengan isi data tersebut, biasanya sih akan mendebunk atau membantah isi data tersebut. Tapi selama ini kami belum melihat apakah dari pihak Pak Luhut Binsar Panjaitan ini mendebunk atau bisa membuktikan data-data yang sudah didapatkan oleh Haris dan juga Pathia ini tidak benar seperti tadi Pak Junifer sampaikan. Tapi mungkin ini juga disimpan atau ini disimpan untuk nanti persidangan berlangsung seperti apa Pak Junifer. Tapi tahan dulu jawaban Anda, kita akan sambung di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.